Kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan adalah sebuah peperangan. Tapi bukan soal menang atau kalah, atau berhasil dan gagal. Tapi mengenai pelajaran apa yang kita dapatkan dari kehidupan untuk perbaikan diri kita dalam menjalani kehidupan. Selamat datang. Inilah kisah hidup Reza Rahasia. Selamat datang kembali teman-teman di kisah hidup Reza Rahasia. Mohon maaf, setelah beberapa minggu konten ini tidak tayang. Kali ini, alhamdulillah, saya sudah bisa kembali membuat kontennya dan melanjutkan kisah hidup Reza Rahasia. Untuk konten kali ini, episode kali ini saya akan menceritakan masih waktu usia saya SD, ketika saya di Garut, di Kampung Sindang Sari, di kaki Gunung Cikuray, sebelum pindah ke Bandung kembali. Karena di masa-masa SD saya tersebut di Garut, banyak sekali kisah-kisah yang bisa saya sampaikan dan tidak bisa saya sampaikan di muka umum atau untuk publik. Yang ini salah satunya bisa saya sampaikan, yaitu kisah mengenai pengalaman saya melihat orang tua saya, almarhum ayah saya, dan temannya mengejar-ngejar ninja. Pada tahun itu, kalau saya tidak lupa ya, tidak salah ingat, itu bertepatan dengan tahun 98. Jadi ketika di Jakarta sedang ada kerusuhan, nah, imbas dan efeknya ke kampung saya, itu ada penghilangan atau ada ibaratnya secara umumnya adalah pembantaian bagi para ulama, dakwah, ya, mubalik ataupun ustadz. Nah, siapa yang membantai, siapa yang membunuh? Terkenal sekali di sana waktu itu adalah sosoknya ninja. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya menyaksikan atau mendengarkan sendiri pengalaman tersebut. Jadi suatu ketika sedang malam, saya lupa jamnya jam berapa, yang pasti lewat jam 9 malam. Ketika itu kami sedang berkumpul bersama keluarga, berbincang-bincang seperti biasa. Lalu obrolan kami semua terhenti ketika mendengar suara derap langkah kaki yang mengendap-endap di atas rumah kita, di genteng, tap 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 tap. Nah, ketika itu ayah saya almarhum bersama temannya langsung sigap. Kita langsung menghentikan obrolan kita dan ayah saya langsung bergegas untuk keluar. Ketika itu saya ingin ikut tuh waktu kecil, tapi ayah saya almarhum melarang, jangan, sini aja, kamu masih kecil, ikut-ikutan aja katanya gitu kan. Apa itu Pak? Saya bilang, itu ninja, ayo kita kejar gitu. Jadi bapak saya dan temannya itu mengejar ninja keluar. Proses pengejaran dan ketangkapnya seperti apa saya tidak menyaksikan karena tidak boleh ikut. Yang saya dapatkan adalah cerita setelahnya. Jadi ketika sudah tidur pagi, besok saya pulang sekolah ya. Ketika pulang sekolah diceritakan bahwa akhirnya ketangkap ninja tersebut, tapi ketangkapnya di daerah Kampung Ciburu di sana. Ya, jadi di Ciburu di sana itu, kalau sekarang Kampung Ciburu itu ada seperti wisata religi ya, ada candi segala macam itu, ada petilasan yang belum terlalu bisa diungkap, konon seperti itu sekarang. Nah, tertangkaplah ninja tersebut konon katanya di Kampung Ciburu tersebut, dan konon katanya
ketika topeng ninjanya, pakaian ninjanya dilepaskan, yang tertangkap yang ada di balik topeng ninja tersebut, di balik pakaian ninja tersebut, itu adalah seorang wanita. Allah lebih sawab, karena saya tidak menyaksikan secara langsung. Jadi memang fenomena ninja, pembunuhan, penculikan, dahulu memang ada. Dan itu saya alami, saya saksikan di kampung-kampung. Nah, oleh karenanya, karena sangat ramai sekali pembunuhan kepada alim ulama, ustadz, oleh oknum ya, yang berkedok ninja tersebut, sangat jarang sekali ada acara qasidahan atau acara ceramah yang menghadirkan ustadz terkenal. Tapi yang saya salut, yang saya luar biasa sampai sekarang saya menghormati beliau, ada satu ustadz yang akhir-akhir tahun ini dia sering tampil di TV, ada di TV One. Ustadz tersebut adalah Ustadz Jujun Junaidi. Kalau teman-teman mengenalnya ya, atau belum kenal, silahkan cari di Google, ada Jujun Junaidi. Nah, Ustadz ini luar biasa, dia tetap melaksanakan syiar, tetap berdakwah, berceramah keliling kampung walaupun keadaan genting. Dan atas lindungan Allah sampai sekarang, sampai saat ini, beliau masih ada dan tetap menyebarkan syiar. Banyak sekali kisah hidup saya waktu masih kecil selain kisah ninja ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya yang tidak bisa saya sampaikan secara umum, privasi, mungkin nanti bisa saya sampaikan ketika benar-benar harus disampaikan, dan itu pun secara pribadi, bertatap muka langsung. Itu peristiwa yang paling besar ketika saya usia SD di Garut. Nah, di episode 2 yang lalu saya sampaikan karena tragedi atau peristiwa meninggalnya dukun-dukun santet dan almarhum ayah saya diminta untuk pindah dari kampung tersebut, maka kita pindahlah ke Bandung kembali. Ada suatu kejadian yang sampai sekarang saya masih ingat ketika kita sekeluarga pindah dari Garut. Kejadian dan peristiwa itu berbentuk fenomena alam. Jadi ketika kita pindah dari Garut menggunakan truk, sepanjang perjalanan truk yang kita lewati itu terjadi hujan angin. Hujan angin yang sangat deras sampai pohon-pohon bergoyang-goyang dan lain sebagainya. Setiap jalan yang kita lewati terjadi hujan. Allah alam bisawab, apapun yang terjadi itu hanya kehendak Allah yang tahu. Dan di sini pun saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya pahami tentang apa yang terjadi waktu itu, karena menghindari terjadinya kecurigaan, salah sangka ataupun fitnah. Yang pasti itu yang terjadi. Nah, ketika kita pindah ke Bandung, itu kita pindah ke alir kampung yang menjadi aliran Sungai Citarum. Aliran Sungai Citarum baru. Ada aliran Sungai Citarum lama. Nah, kita pindah dulu ke aliran Sungai Citarum lama. Yang alirannya itu sudah diuruk tanah. Jadi si aliran sungainya itu sudah menjadi tanah, tapi di bawahnya masih sungai. Jadi kayak embel gitu. Kita pindah di sana. Ya, kita pindah dari sana. Kita membeli rumah minimalis kecil ya, masih bilik bambu gitu. Kita beli di sana, lalu alhamdulillah berangsur baik ekonomi ayah saya, bekerja di Jakarta kembali sebagai desainer sepatu, dan kita berhasil membangun rumah tersebut menjadi bangunan yang permanen ya, tembok segala macam seperti itu. Ketika kita pindah ke sana, ternyata teman-teman, yang saya dan keluarga alami mengenai hal-hal mistis, hal-hal gaib itu tidak berakhir. Jadi ketika kita pindah ke sana, malah terjadi sesuatu hal yang saya sendiri kalau waktu kecil tidak berpikir panjang ya, tapi kenapa gini terus gitu maksudnya ya. Karena
Dimanapun kita pindah, dimanapun kita berada, selalu ada atau selalu mengalami keterkaitan hubungan dengan yang namanya santet. Ini akan saya singkat-singkat ceritanya, karena banyak sekali nih cerita yang saya alami yang juga tidak bisa saya sampaikan. Secara garis besar umumnya adalah suatu ketika setelah kita tinggal beberapa lama di sana, saya SMP kelas 2 atau kelas 1, lupa saya ya. Jadi ayah saya itu orangnya memang sangat berjiwa sosial sekali. Jadi ketika dia pindah kemanapun dia berada, dia pasti langsung dekat dengan pengurus-pengurus tempat, seperti camat, lurah gitu ya. Dan dia orangnya sangat supel gitu. Ketika kita pindah ke sana, kita sudah berhasil membangun rumah, jadi permanen. Nah, ayah saya melihat jalan di samping rumah saya, akses jalan kampung itu sangat tidak memadai, rusak, jelek lah ya gitu. Jadi kalau misalnya ada motor masuk ke sana tuh pasti belok, kalau orang Sunda bilang gitu ya. Jadi apalagi kalau hujan, licin, kotor, banyak lumpur gitu. Rumput-rumput juga masih ada gitu. Mobil masuk suka selip. Nah, ketika itu ayah saya berinisiatif untuk membuat proposal dan mengajukan permintaan biaya dana ya untuk membangun jalan tersebut kepada pemerintahan setempat. Akhirnya ayah saya dapat dana, lalu dikasihlah ya ke RT RW-nya, dan kita bersama-sama gotong royong membangun jalan tersebut menjadi jalan aspal ya. Jadi bagus lah gitu ya, dipugar. Nah, tanpa kita duga ternyata apa yang ayah saya lakukan tersebut itu menimbulkan kemarahan, menimbulkan permusuhan ternyata. Jadi di kampung tersebut ada salah satu sesepuh yang dituakan di sana merasa bahwa ayah saya melangkahi sesepuh tersebut gitu. Dia merasa kenapa dia tidak izin, ayah saya tidak izin ke sesepuh tersebut, tidak bilang, langsung bikin proposal, langsung ngaju pemerintah, langsung bikin jalan, padahal ayah saya orang baru di sana gitu ya, perantau gitu, orang baru, padahal dia yang dituakan, yang disesepuhi, kenapa tidak dilibatkan. Nah, ketika itu ayah saya menyampaikan bahwa ayah saya sudah berusaha untuk datang ke rumahnya, tapi sedang tidak ada. Lalu karena kondisi jalan yang mengkhawatirkan, ayah saya tidak mau nunggu lama-lama gitu ya. Jadi berkompromi segala macam dengan RT, dengan tetangga setempat, dan membuat proposal gitu. Ayah saya pun sudah meminta maaf kepada sesepuh tersebut atas kalau misalnya dianggap lancang atau melangkahi gitu ya. Nah, ini kejadiannya saya saksikan teman-teman. Jadi saya baru pulang sekolah waktu itu. Waktu pulang sekolah saya baru saja lepas sepatu gitu ya. Jadi tiba-tiba ada datang orang tua, tidak terlalu tua sih ya, tapi parubaya ya, pria parubaya sekitar 70-an kalau tidak salah ya, segitu ya, belum 80 tapi belum. Orang tua itu marah-marah di teras rumah, teriak-teriak nama almarhum ayah saya gitu kan, sambil mukanya merah padam gitu, dia teriak-teriak memanggil ayah saya keluar. Ayah saya meminta dia masuk, tapi dia tidak masuk, tidak mau. Dia marah memaki-maki ayah saya, katanya lancang, kurang ajar, tapi dengan bahasa Sunda ya, lancang, kurang ajar, dan lain sebagainya. Terus ketika ayah saya minta maaf segala macam dan menjawab apa yang dia tanyakan, orang tersebut makin marah, makin tinggi naik emosinya, lalu dia melemparkan pukulan tangan kanannya. Tapi alhamdulillah waktu itu ayah saya berhasil menghindar. Jadi pukulan tangan kanannya itu bukan mengenai wajah ayah saya, tapi mengenai kusen pintu. Gitu. Jadi kepukul, jedang gitu. Itu pukulannya keras sekali. Karena kenapa saya tahu keras? Karena jendela kaca ya, cermin jendela itu bergetar. Luar biasa kerasnya gitu ya, untuk ukuran laki-laki 70 tahunan. Ketika pukulannya tidak kena, dia makin marah. Dan dia bilang kepada ayah saya dengar juga bahwa, oke, katanya, kalau tidak bisa kena dengan secara kasar, saya akan pakai cara halus. Istilah ini mungkin teman-teman juga sudah sedikitnya paham ya, cara halus seperti apa.
Lalu ketika orang tua tersebut pulang ya dari rumah dengan masih marah, ayah saya langsung dia duduk di samping saya, terus dia bilang, "Jang, nanti malam jangan tidur dulu ya, jangan tidur sore-sore, bantuin bapak zikir," gitu. Waktu itu saya bilang, "Iya pak," gitu kan. Nah usia itu saya usia remaja, beranjak jauh ke dewasa ya, hanya SMP berarti 13-12 tahun mungkin ya. Itu masa-masa saya transisi. Jadi saya mengikuti apa yang bapak saya pinta, tapi tanpa didalami, tanpa dirasakan, dan tanpa peduli tentang apapun yang terjadi di balik semua yang terjadi tersebut, teman-teman. Jadi belum seperti sekarang, saya sudah mengkaji, mengolah segala macam. Jadi saya mengatakan iya, manut atas dasar perintah ayah saya. Tapi saya belum paham penuh tuh gitu. Dan saya masih mbalelo, masih percaya nggak percaya. Ini yang saya alami, yang masih saya ingat. Jadi ketika tengah malam ya, saya lupa jamnya, setengah 12 atau setengah 1 gitu. Jadi kita ambil wudhu, setelah sholat malam, zikir, itu saya melihat atas izin Allah diperlihatkan, jadi ada dua keris yang terbang melayang, jadi muter melayang itu dari kejauhan, semakin lama semakin kencang dan melesat ke arah rumah, ke arah kita, ke arah pandangan saya. Ketika berputar, keris tersebut berputar itu mengeluarkan percikan-percikan api berwarna kuning. Nah, terus saya bilang ke ayah saya almarhum, "Pak, itu ada keris terbang melayang-layang, bener nggak?" Saya bilang gitu kan. "Iya, yaudah yuk fokus terus," gitu. Yaudah fokus terus, kita berzikir, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah wa syukurillah sampai paginya kita semua tidak terjadi apa-apa. Nah, saya sekolah kembali seperti biasa beraktivitas, dan kita melupakan semua kejadian itu. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa sesepuh tersebut konon katanya matanya jadi buta satu dan stroke sebelah. Allah alam bisawab. Mungkin itu bisa jadi suatu, bukan kebetulan ya, pas aja gitu mungkin ya, pas ketika itu terjadi musibah atau ujian tersebut kepada sesepuh tersebut, dan mungkin dikaitkan dengan pertikaian kita. Seperti itu, bisa jadi seperti itu ya, karena tidak ada kekuatan melainkan kekuatan, dan tidak ada apapun yang bisa terjadi melainkan atas izin dari Yang Maha Kuasa. Untuk episode kali ini saya akan cukupkan sampai di sini teman-teman, karena berbagai macam part episodenya, apalagi ketika remaja banyak yang saya alami. Belum lagi ketika saya balelo, membangkang, ngebandel, gabung geng motor, dan lain sebagainya. Saya mencoba menolak, mencoba menghilangkan apa yang diberikan, dan lain sebagainya. Kenakalan-kenakalan yang saya lakukan supaya saya tidak berada di posisi yang seperti sekarang ini, itu akan saya share di episode selanjutnya. Akan saya bagi part ketika saya masa remaja. Semoga kisah yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Salah kurang saya mohon maaf. Yang pasti, kalau apa yang bisa saya sampaikan dari kisah saya tadi adalah, sebaik apapun kita bersikap, melakukan segala sesuatu kepada orang lain dan untuk kebermanfaatan untuk sesama, tidaklah mungkin kita akan selalu mendapatkan kebaikan, dan tidak mungkin kita akan disukai setiap orang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, pasti ada orang yang tidak mensukai, pasti ada orang yang membenci, pasti ada orang yang menghina, bahkan memfitnah. Karena itu sunatullah. Maka teruslah berbuat kebaikan, jangan berpikir dibalas kebaikan. Berbuatlah kebaikan terus-menerus, apapun yang terjadi, terus memperbaiki diri, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Jangan pamrih. Karena siapapun yang melakukan kebaikan pasti akan berada beserta dan dinaungi kebaikan. Saya Reza Rahsia, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Kisah Hidup Reza Rahsia. Kisah Hidup Reza Rahsia,
akan diupload atau tayang setiap Sabtu malam jam 8 malam, malam minggu. Jadi sampai ketemu lagi di malam minggu depan. Sebuah kehidupan meninggalkan sebuah cerita. Cerita dalam kehidupan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari isinya untuk kita lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di yang akan datang. Saya Reza Rahsia, sampai ketemu lagi di Kisah Hidup Reza Rahsia.